Pernah kebayang nggak kalau tumpukan sampah industri itu bisa kita sulap jadi harta karun? Nah, hari ini kita bakal bongkar potensi luar biasa dari lignin. Sebuah limbah yang selama ini cuma dibuang, padahal bisa jadi kunci buat masa depan kita yang lebih hijau. Oke, lihat angka ini. 70 juta ton. Coba bayangin, sebanyak apa itu? Ini bukan angka main-main, ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Iya, bener banget. Setiap tahun, industri kertas dan biofuel itu menghasilkan 70 juta ton lignin yang akhirnya cuma jadi limbah, entah dibakar, entah ditumpuk aja. Padahal nih, di dalam tumpukan yang dianggap sampah, itu ada potensi raksasa buat mengubah total industri kimia dan energi kita. Terus, kenapa ini penting banget? Gini, coba pikirin deh. Hampir semua bahan kimia yang kita pakai sehari-hari itu asalnya dari minyak bumi. Kita semua tahu, sumber daya fosil itu ada batasnya. Nah, disinilah lignin muncul, ibarat pahlawan yang gak disangka-sangka. Sebuah alternatif terbarukan yang asalnya dari tanaman. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Lignin ini sebenarnya apaan sih? Biar gampang, bayangin aja lignin ini kayak lem super dari alam yang bikin tumbuhan jadi kuat dan kokoh. Coba deh bayangin sebuah bangunan. Nah, selulosa sama hemiselulosa itu ibarat batu batanya. Terus lignin? Lignin itu semennya yang ngereketin semua batu bata itu bikin bangunannya jadi super kuat. Tanpa lignin, pohon yang nggak bakal bisa berdiri tegak. Nah, yang bikin lignin ini spesial itu strukturnya. Kalau polimer lain itu kayak rantai yang unitnya sama terus, lignin ini wah beda banget. Dia lebih mirip jaring yang kusut, dibikin dari 3 jenis benang yang beda-beda, dan diikatnya pun acak. Justru kekacauan inilah yang bikin dia jadi kuat banget. Nah, ini dia kuncinya. Biar bisa manfaatin harta karun ini, kita harus bongkar dulu. Prosesnya ini namanya depolimerasi. Gampangnya, kita pecah jaring kusut tadi jadi kepingan-kepingan Lego yang berguna, yang nanti bisa kita susun lagi jadi bahan kimia baru yang berharga. Terus pertanyaannya gini, kalau lignin sehebat itu, kok baru sekarang sih kita ngomongin? Jawabannya simple banget. Mecahin lignin itu susahnya minta ampun. Ini nih biang keladinya, ikatan kimianya. Bayangin aja ada macam-macam lem super yang ngikat molekul-molekulnya. Ada ikatan ether, ikatan karbon-karbon, semuanya saling ngunci satu sama lain. Ini bukan simpul biasa, ini simpul paling rumit yang bisa kamu bayangin. Tapi, kayak benteng super kuat sekalipun, pasti ada titik lemahnya kan? Nah, para ilmuwan nemuin nih celahnya. Sebuah ikatan yang namanya beta O4. Ikatan ini tuh kayak engsel utamanya, nyambungin lebih dari setengah struktur lignin. Jadi targetnya jelas, putusin ikatan ini, dan seluruh bentengnya bakal mulai goyah. Eits, tapi tunggu dulu, ada jebakan kedua. Pas kita berhasil mecahin lignin, potongan-potongan kecilnya itu jadi reaktif banget. Mereka kayak potongan puzzle yang pengen cepet-cepet nyatu lagi, tapi nyatunya ngawur. Hasilnya cuma jadi gumpalan item yang gak guna, namanya arang. Jadi tantangannya itu double, mecahin sekaligus ngejaga biar potongannya gak nyatu lagi jadi sampah. Oke, sekarang kita lihat gimana sih para ilmuwan di awal-awal coba naklukin si lignin ini. Anggap aja ini pendekatan pakai otot. Kekuatan penuh tapi presisinya kurang. Jadi salah satu cara paling awal itu pakai katalisis asam. Gampangnya, lignin direndam di asam super kuat, terus dipanasin di bawah suhu dan tekanan yang ekstrim banget. Tujuannya ya buat ancurin paksa ikatan-ikatannya. Berhasil sih, tapi ongkosnya mahal. Intinya, metode-metode lama ini, ya gitu deh. Mau pakai asam, basa, atau dipanasin sampai suhu ekstrim kayak pirolisis, ujung-ujungnya sama aja. Boros energi, ngasilin banyak limbah bahaya, banyak jadi arang, dan hasilnya nggak bisa dikontrol. Pokoknya nggak efisien, mahal, dan kotor. Tapi untungnya, para ilmuwan nggak nyerah gitu aja. Mereka mikir, pasti ada cara yang lebih pintar, nggak cuma lebih keras. Nah, dari sinilah lahir gelombang inovasi baru yang jauh lebih ramah lingkungan. Dan idenya brilian banget. Gimana kalau kita nggak pakai bahan kimia keras, tapi pakai sesuatu yang biasa banget kayak air atau alkohol, tapi kita kasih kekuatan super. Salah satu terobosannya, pakai microwave. Tahu kan pemanasan biasa itu kayak manasin panci dari luar ke dalam. Lama dan boros energi. Nah, microwave ini beda. Dia langsung menggetarkan molekul di dalam lignin, jadi panasnya dari dalam keluar.
jauh lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan pastinya hemat energi. Terus, ada lagi nih, yang namanya fluida superkritis. Ini wujud zat yang keren banget. Coba bayangin, air atau etanol kita panasin dan tekan sampai level ekstrim, dia jadi wujud baru. Bukan cair, bukan gas. Dia bisa nyusup ke celah-celah terkecil lignin kayak gas, tapi di saat yang sama, dia bisa ngelarutin hasil pecahannya kayak cairan. Jadi, hasil pecahannya langsung dibersihin sebelum sempat gabung lagi jadi arang. Jenius banget kan? Jadi bedanya jelas banget kan? Microwave ngasih kita kecepatan dan efisiensi. Fluida superkritis ngasih kita proses yang bersih tanpa kimia aneh-aneh dan bisa ngatasin masalah arang tadi. Ini bukan sekedar perbaikan kecil, ini lompatan besar ke depan. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Artinya kita lagi ada di titik balik. Lignin bukan lagi sekedar limbah yang bikin pusing, tapi sumber daya berharga yang siap kita olah. Langkah ke depannya udah jelas banget. Pertama, kita harus ubah cara pikir kita. 70 juta ton itu bukan sampah, itu tambang emas. Kedua, teknologinya harus kita sempurnain, biar efisien dan murah buat dipakai di pabrik-pabrik besar. Dan ketiga, kita bangun ekonomi sirkular yang beneran, di mana limbah dari satu industri jadi bahan baku buat industri lain. Dan ini dia poin utamanya. Ini bukan cuma soal ngurangin sampah loh. Ini soal gimana kita gantiin bahan bakar fosil sebagai fondasi dunia modern kita. Membangun fondasi baru yang asalnya dari tanaman, bukan dari perut bumi. Sebuah perubahan besar menuju dunia yang benar-benar berkelanjutan. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Udah lebih dari 100 tahun kita nganggap lignin itu sampah. Sekarang, ilmu pengetahuan udah ngasih kita kuncinya. Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak kita buka peti harta karun ini? Tapi, mau nggak kita buka?